Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku kaum muslimin, sahabat Bias TV dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang paling paham apa yang terbaik untuk makhluknya, karena dialah yang menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Di antara bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal yang terbaik untuk hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat yang khusus untuk para wanita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur bagaimana cara para wanita berpakaian. Allah mengatur bagaimana seharusnya para wanita itu berhias, demi menjaga kehormatan dan harga diri wanita tersebut dari gangguan orang-orang yang memiliki rasa sakit dalam hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan para wanita ketika berbicara dengan laki-laki yang non mahram, agar tidak melembut-lembutkan, mendayu-dayukan suaranya sehingga terfitnahlah hati laki-laki yang memiliki penyakit dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Janganlah kalian wahai para wanita mendayu-dayukan dalam suara kalian dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan hendaklah kalian para wanita mengucapkan perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Islam ketika mengatur bagaimana cara wanita itu berhias, bagaimana cara wanita itu berpakaian, bukan bermaksud untuk mengekang para wanita. Islam tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwasanya para wanita diciptakan dengan memiliki fitrah, senang untuk berhias. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan kepada para wanita untuk memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Tidak melarang para wanita untuk memakai pakaian sutra, Karena apa? Karena memang para wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan memiliki fitrah suka berhias, sehingga diringankan hukum memakai emas untuk para wanita, berbeda dengan laki-laki yang tidak Allah ciptakan dengan fitrah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima libasul hariri wadh-dhahabi 'ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim." Diharamkan pakaian sutra, diharamkan emas 'ala dhukuri ummati. Untuk siapa? Untuk laki-laki dari kalangan umatku, Wa uhilla li inathihim. Dan dihalalkan untuk para wanita dari kalangan umatku. Oleh karenanya, para wanita boleh berhias, para wanita boleh menggunakan pakaian-pakaian yang tersedia. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki aturan-aturan di situ, demi menjaga harga diri dan kehormatan para wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin." Wahai Nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada semua wanita-wanita yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, ya, untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna an yurafna fala yu'dzain, ya. Dengan cara seperti itulah mereka itu dikenal. Ya, orang-orang tahu berarti wanita ini adalah wanita muslimah, ya, wanita mukminah, fala yu'dzain, sehingga mereka tidak diganggu. Ya, inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wanita untuk menjaga perhiasannya, untuk tidak menampakkan perhiasannya kepada laki-laki non mahram, agar ketika dia keluar rumah menutup perhiasannya, memakai jilbab, ya, mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya, ya, tidak membuka auratnya, menutupi perhiasannya, agar apa? Fala yu'dzain, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak diganggu, ya. Oleh karenanya kita melihat pada zaman sekarang ketika rasa malu para wanita berkurang, ya, mereka dengan mudahnya menampakkan aurat mereka kepada laki-laki yang non mahram. Mereka menampakkan perhiasannya. Malahan mereka memakai perhiasan ketika mereka berada di luar rumah, ya. Ketika mereka berada di depan suaminya, mereka tanggalkan perhiasannya dan mereka tidak berhias depan suaminya. Sedangkan ketika mereka keluar rumah, mereka malah berhias. Tentu ini jauh bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Ya, banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di negara kita ini. Ya, sebagai contoh nyata, ya, kita melihat bagaimana banyaknya pemerkosaan yang terjadi, ya, betapa banyaknya pelecehan seksual yang mana yang menjadi korban di situ adalah para wanita. Lihatlah di sini keindahan Islam. Lihatlah di sini kebaikan Islam, ya. Islam tidak mengekang. Ya, Islam tidak mengekang, bahkan itu adalah kemerdekaan seorang wanita ketika mereka keluar dengan pakaian muslimahnya, ya, sehingga mereka tidak terkekang dengan hawa nafsu para lelaki, ya. Silahkan dia berhias, akan tetapi berhias di depan mahramnya, ya, berhias di depan suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Ya, hendaklah para wanita itu kalian lebih seharusnya lebih sering untuk menetap di rumah, ya. Dan janganlah kalian berhias, ya. Dan janganlah kalian berhias tabarrujal jahiliyatil ula, ya. Dengan cara tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah, sebagaimana tabarrujnya orang-orang yang berhukum dengan hukum jahiliyah. Para ulama mufassirin, ya, ketika menafsirkan makna tabarruj, mereka mengatakan, ya, sebagaimana perkataan Qatadah, ya, beliau berkata, dahulu para wanita, ya, ketika keluar rumah berjalan dengan berlenggak-lenggok, ya, mendayu-dayu ketika bersuara dan bersolek. Itulah maksudnya tabarruj yang Allah larang, ya. Muqatil bin Hayyan juga berkata, tabarruj adalah ketika para wanita memakai kerudung di kepala mereka namun tidak diikatkan, ya. Sebagaimana sering kita lihat di negara kita, ya, ketika orang cuma meletakkan kain di atas kepalanya namun tidak diikatkan, sehingga kelihatanlah kalung mereka, kelihatanlah anting mereka, ya, dan kelihatanlah leher mereka, ya. Ini yang dimaksud dengan tabarruj. Ya, sehingga tabarruj itu adalah ketika seorang wanita itu menampakkan keindahannya, menampakkan perhiasannya di depan laki-laki yang bukan mahram bagi dirinya. Dan lihatlah dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah menisbatkan perbuatan tabarruj tersebut sebagai perbuatan jahiliyah, ya, yang mana sebuah perbuatan apabila disandarkan kepada jahiliyah, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ya, wahai para akhwat, ya, wahai para wanita muslimah, ya, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kalian untuk berjilbab, ya. Allah sebagai pencipta, ya, Allah yang menciptakan semua yang ada dalam semesta ini termasuk diri kalian, ya. Dan Allah lah yang paling tahu kebaikan untuk hambanya, kebaikan untuk makhluknya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sesuatu syariat, ya, maka ketahuilah di situ ada kebaikan yang banyak, ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu kecuali di situ kemungkaran dan mafsadah yang jauh lebih besar daripada manfaat yang didapatkan. Maka ketika para wanita keluar rumah, ya, ada sesuatu keperluan yang dia kerjakan di luar rumahnya, maka hendaklah dia menutup
tubuhnya. Dia tidak menampakkan keindahan, tidak menampakkan perhiasan yang ada pada dirinya. Dan ingatlah bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan akan kita dapatkan ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kehidupan dunia itu sebentar, ya, dan tujuan sejatinya kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Ketahuilah sesungguhnya semua umatku itu pasti masuk surga kecuali man aba, kata Rasulullah SAW, kecuali orang yang enggan. Para sahabat lantas bertanya, bagaimana mungkin ada yang enggan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala? Sehingga mereka berkata, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku sesungguhnya dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Sedangkan siapa yang memaksiatiku, tidak mau mendengarkan apa yang aku sabdakan, tidak mau menjalankan apa yang aku perintahkan, maka sejatinya dia adalah orang yang enggan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan memberikan kita pertolongan untuk selalu bisa istiqamah di atas jalan Allah, ya, agar kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, ya, untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.